Bab 602. Segera ke Kyoto. Yumiko memandangi Kenzi Harimurti yang putus asa di layar lebar sambil tersenyum, dan merasakan sedikit rasa manis yang akrab di hatinya yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia menyentuh perutnya yang rata tanpa sadar, dan berpikir, alangkah baiknya jika dia benar-benar mengandung anak Kenzi Harimurti. Dengan penampilan Kenzi Harimurti yang gelisah dan hampir impulsif barusan, dia pasti akan berada di sisinya sepanjang waktu, sangat mencintai dirinya sendiri. Sayang sekali dia tidak benar-benar mengandung anak Kenzi Harimurti. Yang mulia, Kenzi Harimurti tampaknya telah berkompromi dengan Nona Hanako, apakah kita masih perlu memaksanya? Di samping Yumiko, berdiri seorang wanita mengenakan setelan wanita hitam, dengan tubuh yang kuat dan tinggi 1,7 meter. Pengawal pribadi terbaru ini adalah pemimpin ninja yang dipindahkan khusus oleh Yumiko dari sekte-sekte kaisar, bernama Jingo Masahide. Sejak Hikawa Ibe dipindahkan dari Istana Kekaisaran ke-4X, Yumiko kekurangan penjaga yang dapat diandalkan di sekitarnya. Sebagai wali ratu yang baru saja menjabat, pekerjaan keamanan Yumiko secara alami tidak mungkin dilakukan di kompleks yang penuh pertikaian di Istana Kekaisaran dengan ceroboh. Dan karena Yumiko memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mempelajari seni di bawah sekte, meskipun dia telah meninggalkan sekte tersebut sekarang, persahabatan masih ada, sehingga sekte itu berinisiatif untuk mengirimkan tim ninja wanita untuk membantu Yang Mulia Yumiko dan memperkuat lingkaran dalam kekuatan pertahanan istana. Omong-omong, Yumiko dan keluarga Jingo berasal dari keluarga yang sama, dan mereka masih kakak perempuan dan adik perempuan junior. Namun, sekarang, klan Jingo tidak lagi dapat memanggil Yumiko sebagai kakak perempuan, tetapi hanya dapat melakukan kebaikan sebagai tuan dan pelayan, menghormati Yumiko sebagai yang mulia. Yumiko melirik Jingo, dan berkata dengan ragu-ragu, karena Hanako telah meyakinkannya, tidak perlu melakukan apapun padanya, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jingo membungkuk, mengangkat kepalanya dan berkata, Yang Mulia, tolong mengerti, kebanyakan dari pria tidak tahu berterima kasih, sehingga Anda tidak dapat dengan mudah mempercayainya. Begitu Kenzi Harimurti mengetahui atau menjadi curiga dan mengetahui bahwa Yang Mulia tidak hamil, situasinya dapat terulang lagi, dan Kenzi Harimurti akan memperlakukan Yang Mulia dengan kejam seperti sebelumnya. Akibatnya, Jingo Masahide menyarankan bahwa bahkan meski tidak melakukan apapun padanya, dia tidak bisa dibiarkan bebas. Masahide berharap Yang Mulia akan menyetujui. Jingo Masahide ingin memimpin ninja anak buah untuk diam-diam memantau gerakan Kenzi Harimurti sampai Kenzi Harimurti kembali ke Istana Kekaisaran Kyoto. Pada saat itu, Anda dapat mengendurkan kewaspadaan Anda. Yumiko berpikir sejenak, lalu mengangguk ringan, jika itu masalahnya, silakan dan lakukan. Tapi kamu harus ingat bahwa Kenzi Harimurti adalah suamiku. Meski dia berubah pikiran, kamu tidak dapat memperlakukannya sebagai musuh, kamu harus memperlakukannya sebagai tuanmu. Hai. Jingo membungkuk dalam-dalam. Di ruang VIP nomor 8, Kenzi Harimurti berangsur-angsur tenang dari keterkejutan dan kecemasan, aku akan menjadi seorang ayah. Hanako meringkuk dalam pelukannya seperti kucing, mengangkat matanya sedikit, meliriknya diam-diam dan berkata, Tuan Harimurti, kapan Anda akan kembali ke Kyoto? Bulan depan, kakek nona muda itu akan secara terbuka memilih pasangan untuk nona muda. Sekarang, jika Anda kembali ke Kyoto terlambat, anak Anda akan hilang. Sesegera mungkin. Kenzi Harimurti berkata dengan tegas, saya akan menyelesaikan urusan saya dalam 2 hari terakhir dan segera terbang ke Kyoto. Ya. Hanako tersenyum diam-diam di lubuk hatinya, lalu mengaitkan lehernya dengan manis, dan menamparkan pipinya dengan mulut merah kecilnya. Jingle, jingle, pada saat ini, telepon di rumah berdering. Hanako pergi untuk mengangkat telepon dan mendengarkan sebentar, lalu berbalik untuk melihat Kenzi Harimurti yang duduk di sofa dengan tenang, dan mengeluarkan suara rendah. Meletakkan telepon dan kembali ke Kenzi Harimurti, Hanako memeluk lengannya dengan lembut dan berkata, Tuan, tolong tinggalkan kamar Hanako dulu, Hanako tidak bisa merawatmu malam ini. Kenzi Harimurti menatapnya dan berkata dengan aneh, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu mengusirku? Suami ini akhirnya datang ke sisimu, bagaimana kamu tidak bisa menemaniku? Sebagai selir, untuk menemani suaminya, bukankah itu kewajiban Hanako? Maaf sekali, akan ada beberapa tamu yang sangat mengganggu tapi terhormat datang. Hanako tidak bisa tidak terlihat, jadi Hanako hanya bisa meminta maaf kepada suami. Hanako bangkit dari sofa, membungkukkan badannya sedikit dan tersenyum memintanya untuk pergi keluar. Kenzi Harimurti bingung, tentang apa semua ini? Mengirimku pergi seperti ini, haruskah aku tetap menjadi suami yang baik untuk Hanako? Kenzi Harimurti menghela nafas diam-diam dan pergi berjalan-jalan.
Melihat punggungnya, Hanako pertama-tama mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan kemudian dengan ringan pergi ke ruangan lain dan pergi menemui nona muda. Tuan Harimurti, Tuan Harimurti. Kenzi baru saja turun dari lantai 2 ketika dia bertemu Hikawa Ibei dan dua teman yang baru saja dia temui sebelumnya, Sekretaris Jenderal Provinsi Klin Saxon dan Federasi Industri dan Perdagangan Ketua Bram Jorge juga. Ketiganya datang ke Kenzi Harimurti dengan hormat, dan Klin Saxon berkata sambil tersenyum, Tuan Harimurti, resepsi malam ini diadakan oleh Federasi Industri dan Perdagangan secara khusus mengundang selebritas dari semua lapisan masyarakat di ibu kota provinsi untuk menyambut teman-teman dari Jepang. Jika Tuan Harimurti menyukainya, kami akan ingin mengundang Tuan Harimurti untuk naik ke panggung dan menyapa para tamu dari semua lapisan masyarakat di resepsi. Anda adalah orang dengan status yang luar biasa dan pantas untuk kehormatan ini. Klin Saxon ingin mengundang Kenzi Harimurti untuk berbicara di atas panggung di resepsi, yang jelas merupakan sikap hormat, menganggap Kenzi Harimurti sebagai tamu paling terhormat di resepsi. Tetapi ketika Kenzi Harimurti mendengar ini, dia merasa sakit kepala. Meskipun dia memahami niat baik Jorge, yang paling dia tidak suka dalam hidupnya adalah apa yang disebut acara sosial antara selebriti, dan dia bahkan lebih enggan untuk tampil di depan umum dan dikenal dengan para kelompok retorika. Tidak perlu, Sekretaris Klin, pengaturan Anda terlalu tinggi untuk saya. Kenzi Harimurti dengan cepat menghindar. Tidak ada pengaturan tinggi, bukan pengaturan tinggi sama sekali. Klin Saxon memegang tangan Kenzi Harimurti dengan penuh harap, dan berkata dengan rendah hati dan sopan, Tuan Harimurti, jangan menolak, Tuan Hikawa secara khusus memperkenalkan perbuatan Anda telah dianugerahi lencana oleh Yang Mulia Kaisar Timur, dan status Anda setara dengan perwakilan keluarga kerajaan Tokyo, dan sekarang kami mengundang Anda untuk berbicara di resepsi untuk menyambut delegasi komersial Tokyo, yang mana menurut kami itu lebih tepat, bukan begitu, Tuan Utusan Khusus? Hikawa Ibei mengangguk dan menggema, Sekretaris Jenderal apa yang Anda katakan tentang Tuan Harimurti sangat masuk akal, martabat Tuan Harimurti, dia memang bisa mewakili semua anggota delegasi negara kami kali ini, dan menyapa tamu dari semua lapisan masyarakat industri dan perdagangan di sini. Faktanya, Klin Saxon dan Jorge sama-sama menyembunyikan niat di hati mereka ingin menggunakan cara ini untuk memperpendek jarak dengan Kenzi Harimurti untuk menemukan lebih banyak kesempatan untuk berteman. Namun sayangnya, Kenzi Harimurti hanya menolak dengan sopan, tidak mau menjadi pusat perhatian. Tepat pada saat ini, suara wanita yang baik datang dari pintu aula samping di ujung lain aula resepsi. Olivia Dewangga berdiri di sana, melambaikan tangannya, berteriak pelan, Kenzi Harimurti, Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti mencari kesempatan untuk keluar, jadi dia berbalik ke arah Klin Saxon dan yang lainnya mengangguk, ada teman yang mencariku di sana, kalian bisa bicara dulu, maaf. Setelah berbicara, dia berjalan melewati kerumunan 3 orang itu dan berjalan menuju Olivia Dewangga. Bab 603. Ini seperti memainkan piano untuk sapi. Kenzi Harimurti, apakah urusan kamu sudah selesai? Kenzi Harimurti baru saja berjalan ke pintu aula samping ketika Olivia Dewangga berlari dan bertanya dengan penuh harap. Saya baru saja melihat teman saya, dan masalahnya sudah selesai, kata Kenzi Harimurti. Olivia Dewangga segera berkata, kalau begitu, apakah Anda punya waktu untuk membantu saya sekarang? Baru saja, Tuan Muda Guntur telah mengganggu saya, ingin saya menemaninya minum, dan bahkan menyeret saya untuk menari, aku tidak bisa menghentikannya. Dia buru-buru menyatukan tangannya dan memohon dengan suara lembut dengan mata yang menyedihkan, tolong, bantu aku, demi kita menjadi teman serumah dan demi aku membantumu membayar ongkos taksi, kamu bisa menjadi pendamping priaku malam ini, dan bantu aku memblokir Tuan Muda Guntur. Melihatnya seperti ini, Kenzi Harimurti diam-diam merasakan sakit kepala. Sejujurnya, Kenzi Harimurti sangat enggan menjadi pendamping prianya dan membantunya seperti ini. Kenzi Harimurti tahu bahwa Olivia Dewangga sedang terjerat oleh seorang putra yang kuat bernama Guntur. Jika dia membantunya untuk memblokir Tuan Muda Guntur, itu seperti mentransfer semua konflik ke dirinya sendiri. Bukannya Kenzi Harimurti takut menyinggung orang yang disebut Tuan Muda Guntur, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi paradoksnya adalah Olivia Dewangga menurunkan tubuhnya dan memohon dengan sangat baik sehingga dia tidak tahan untuk menolak. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk membantunya, sama seperti bantuan yang dia berikan padanya sebelumnya. Kenzi Harimurti menemaninya ke aula samping. Ini adalah aula untuk dansa ballroom, musik biola yang merdu, pelayan berjas putih memegang nampan anggur merah, dan pria dan wanita berpakaian mewah menari di lantai dansa, menciptakan cahaya dan suasana bahagia. Olivia, kemana saja kamu? Tuan Muda Guntur akan memintamu untuk menari. Melihat Olivia Dewangga muncul, Laudia Keke buru-buru keluar dari kerumunan sambil tersenyum.
Ketika dia melihat bahwa Kenzi Harimurti juga muncul di samping Olivia Dewangga, senyum di wajah cantik itu perlahan memudar. Olivia, kamu sudah pergi begitu lama, apakah kamu pergi mencarinya? Laudia Keke memandang Kenzi Harimurti dengan hati-hati. Ya, Kenzi Harimurti adalah teman baikku. Aku sudah lama tidak berdansa dengannya, jawab Olivia Dewangga. Pada saat ini, terdengar suara laki-laki yang sombong. Olivia, aku tidak tahu teman seperti apa dia, mengapa kamu ingin berdansa dengannya daripada berdansa denganku? Seorang pria berjas putih berjalan mendekat dari belakang Laudia Keke, dengan gaya rambut yang apik, mata angkuh, gelas anggur merah di tangannya, memperlihatkan jam tangan Rolex Greenwater Ghost di pergelangan tangannya, dapat dilihat dia orang yang kaya dan berkuasa. Maaf, Tuan Guntur, saya tidak bisa menemani Anda malam ini, saya ingin menemani teman saya. Olivia Dewangga tampak sedikit ketakutan, dan bersandar pada Kenzi Harimurti tanpa sadar, seolah berusaha bersembunyi. Tuan Guntur mengguncang gelas anggur merah, memandang Kenzi Harimurti beberapa kali, dan berkata dengan jahat, mengapa Anda tidak mengenal saya, Denny Guntur, Wakil Presiden Perusahaan Konstruksi Guntur Group di Ibu Kota Provinsi, dan ayah saya Brody Guntur, Wakil Wali Kota Eksekutif kota ini. Saya tidak tahu siapa nama dan nama belakang Anda, serta dari mana asal temperamen besar itu. Mata Denny Guntur penuh dengan penghinaan dan ejekan dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan sikap sok, artinya dia ingin berkenalan Kenzi Harimurti dan berjabat tangan satu sama lain. Ketika Kenzi Harimurti melihat ini, dia tahu bahwa orang ini memiliki niat buruk, hanya ingin memamerkan statusnya yang mulia dan menjadi pusat perhatian di depannya. Kenzi Harimurti tidak berbicara omong kosong dengan pria seperti ini, dan berbalik ke samping. Olivia, berdansa denganku. Dia mengabaikannya dan berjalan ke lantai dansa. Olivia Dewangga awalnya terkejut, lalu buru-buru mengikuti di belakangnya, seolah takut tertinggal, mengikuti Kenzi Harimurti ke lantai dansa. Denny Guntur langsung merasa sangat malu dan kesal, tangan kanan yang terulur sepertinya membeku di sana, dan butuh beberapa saat untuk menariknya dengan marah. Laudia Keke juga merasa sangat terhina, melihat punggung Kenzi Harimurti berjalan ke lantai dansa, matanya penuh dengan rasa jijik. Di lantai dansa, Olivia Dewangga berdiri diam, dengan lengan lurus dan dagu terangkat, seolah-olah dia siap menari, dan dia menunggu Kenzi Harimurti untuk memeluk pinggangnya, tetapi Kenzi Harimurti berkata, itu hanya alasan untuk membantumu menyingkirkannya. Itu saja, tidak perlu benar-benar menari. Lebih baik pergi makan, kata Kenzi Harimurti berjalan melintasi lantai dansa ke ujung yang lain. Olivia Dewangga sedikit tidak menduga, orang ini, bagaimana dia bisa melakukan ini. Jika itu pria lain, dia pasti akan senang bisa menari dengan wanita cantik seperti dia yang sering tampil di TV sebagai pembawa acara, dan bahkan menginginkannya. Tapi pria ini pergi tanpa apapun, tidak berniat untuk mendekatinya sama sekali. Melihatnya pergi ke prasmanan, Olivia Dewangga akhirnya menahan kagetnya dan mengikutinya dengan cepat. Kenzi Harimurti datang ke meja panjang, mengambil piring dengan santai, mengambil sepotong kue dari meja, dan mengambil beberapa ceri lagi. Untuk waktu yang lama, Kenzi Harimurti merasa bahwa bagian yang paling bagus dari kegiatan pesta semacam ini seperti resepsi kelas atas atau pesta dansa kelas atas adalah bahwa ada semua jenis makanan lezat. Dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan berpakaian mewah yang berkumpul berdua dan bertiga dengan gelas anggur, baik mengobrol tentang saham, atau Forbes, atau bahkan mengobrol tentang cuaca dengan cara yang membosankan, tentu saja merupakan hal yang lebih menyenangkan untuk dapat makan besar di sini. Melihat dia melepaskan diri dari kerumunan dan makan di sana, benar-benar mengabaikan citranya, seperti orang asing, Olivia Dewangga sedikit mengernyit, dan pergi untuk mengingatkannya, hei, apakah kamu tidak pernah menghadiri resepsi kelas atas seperti ini? Apakah kamu tahu bahwa sangat tidak sopan meninggalkan teman wanita dan datang ke sini sendirian untuk makan dan minum? Kenzi Harimurti menyesap dari gelas anggur merahnya dan terus makan tanpa menjawab. Olivia Dewangga menatapnya dengan tidak puas, turun dari panggung dan berkata, lupakan saja, demi membantu saya tidak akan berdebat dengan Anda. Dia juga memotong sepotong kue dan berkata sambil makan, ngomong-ngomong, meskipun kamu baru saja membantuku dan tampil sangat baik, ada satu hal yang harus aku ingatkan. Kamu harus hati-hati. Tidak baik terlalu arogan dengannya, itu tidak akan berakhir dengan baik jika Anda benar-benar mencabik-cabik dan menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, dia kaya dan berkuasa, dan dia memiliki ayah wakil wali kota, jika Anda benar-benar menyinggung perasaannya, apalagi seorang salesman kecil seperti Anda, bahkan pembawa acara TV terkenal seperti saya dapat diinjak-injak sampai mati dengan santai. Jadi, saya ingin mengajari Anda cara menghadapi orang-orang seperti ini, bergaul tanpa perbedaan, menyanjung tanpa putus. Apakah Anda mengerti? Olivia Dewangga seperti seorang guru sekolah, mengajar dengan angkuh. Kenzi Harimurti hanya merasa geli, menunjung tanpa henti.
Kalau begitu aku tidak bisa mempelajarinya. Dia menggelengkan kepalanya dan terus makan. Melihat dia tidak bisa mendengarkan sama sekali, Olivia Dewangga meliriknya, berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, dia adalah orang kecil yang tinggal di kelas bawah dan belum pernah melihat dunia. Itu seperti memainkan piano untuk seekor sapi. Bab 604. Insiden pelecehan seksual. Keke, apa asal-usul bocah lelaki di sebelah Olivia Dewangga itu? Di sisi lain, Denny Guntur memegang gelas di tangannya, dengan kemarahan tersisa di wajahnya, menatap punggung Olivia Dewangga dan Kenzi Harimurti di kejauhan. Claudia Keke mencicipi anggur merah, menatap punggung Kenzi Harimurti, dan berkata dengan nada menghina, namanya Kenzi Harimurti, dan dia bukan karakter besar sama sekali, hanya pencari nafkah dalam penjualan. Setelah mendengar ini, Denny Guntur sangat bingung dan bertanya, hanya pencari nafkah kecil. Bagaimana Olivia Dewangga bisa berpacaran dengan orang seperti ini? Claudia Keke mengangkat bahu dan berkata dengan jijik, saya tidak tahu saraf seperti apa yang hilang dari Olivia Dewangga, tetapi satu hal yang pasti, orang ini memang sangat akrab dengan Olivia Dewangga dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Setelah mendengar ini, Denny Guntur menatap sosok Kenzi Harimurti di kejauhan dengan mata suram, dan berkata dengan sedih, pelacur rendahan, seperti sampah yang berani merebut pacarku, aku harus memberinya pelajaran. Claudia Keke tersenyum ringan, lihat dirimu, wakil wali kota yang bermartabat, kamu dipaksa menjadi marah dengan orang rendahan, apakah itu perlu? Kenapa tidak? Tidakkah kamu biarkan aku melakukannya? Bagaimana kalau kamu membantumu menyingkirkan lalat itu, dan kemudian membantuku membuat Olivia Dewangga membiarkanku melampiaskan amarah di hatiku? Hehe, kamu bisa membantuku. Claudia Keke memberinya tatapan putih centil, dan berkata dengan ringan, kamu benar-benar menjengkelkan, aku tidak peduli jika Anda bermain wanita, tapi bagaimana dengan saya? Ekspresinya yang memukau membuat Denny Guntur tertawa tak terkendali, dan dia sudah mulai memiliki fantasi indah di dalam hatinya. Setelah mendapatkan Olivia Dewangga di tangannya, dia harus menempatkan Olivia Dewangga dan Claudia Keke di tempat tidur bersama untuk sementara waktu. Pertarungan tiga orang yang penuh gairah. Tidak lama kemudian, seorang pria gemuk berjas dipanggilnya. Pria gemuk berjas itu bernama Lehman. Dia adalah direktur kantor Federasi Industri dan Perdagangan, organisasi yang mengadakan resepsi malam ini, dan setara dengan tuan rumah resepsi. Tuan Guntur, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Lehman mengangguk dan menundukkan kepalanya, dengan hormat dan rendah hati di depan Denny Guntur, seperti anjing pesek yang tertawa. Denny Guntur mengguncang gelas anggur merah dan berkata, Direktur Lehman, Anda seharusnya tidak keberatan untuk melakukan hal kecil untuk saya, kan? Direktur Lehman sudah cukup berteman baik denganku. Jika ini selesai, aku, Denny Guntur, akan mengingat kebaikanmu. Denny Guntur menepuk pundaknya. Tuan Muda Guntur terlalu sopan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, berikan saja perintah langsung. Kata Lehman sambil tersenyum. Denny Guntur mengangguk, dan kemudian meminta Claudia Keke untuk datang dan mengobrol dengan Lehman secara detail. Beberapa menit kemudian, di bawah mata tersenyum Denny Guntur, Claudia Keke memutar pinggang seksinya dan berjalan ke sisi Kenzi Harimurti dan Olivia Dewangga. Kenzi Harimurti, aku mencarimu untuk sesuatu, ambil beberapa langkah untuk berbicara. Claudia Keke tertawa. Kenzi Harimurti menatapnya, tidak mengerti apa yang ingin dia katakan padanya, jadi dia pergi bersamanya. Claudia Keke mengguncang gelas anggur merah dan berkata dengan genit, Kenzi Harimurti, dengarkan saran saya, pergi dan minta maaf kepada Tuan Muda Guntur, dan kemudian pergi dengan dari sini segera. Tuan Muda Guntur naksir Olivia Dewangga, jika Anda ada di sekitarnya menghalangi, percayalah, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan lagi. Bagaimana mungkin orang seperti Kenzi Harimurti takut dengan cara ini? Dia mencibir dan berkata, kalau begitu saya ingin tahu alasan Tuan Guntur, mengapa saya tidak bisa berkeliling tanpa makan. Melihat bahwa dia tidak menunjukkan wajahnya, Claudia Keke tidak repot-repot bersikap sopan padanya, dan berkata dengan mata menghina, Kenzi Harimurti, ingat identitasmu, kamu hanya seorang pencari nafkah pekerja keras, jika kamu ingin bertarung, Tuan Guntur bisa mempermainkanmu sampai mati dengan santai. Kalau begitu ayolah, aku akan menerima itu, kata Kenzi Harimurti. Claudia Keke penuh dengan penghinaan, karena kamu tidak percaya pada kejahatan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, dasar sampah. Sambil berbicara, Claudia Keke menuangkan anggur merah di tangannya ke Kenzi Harimurti begitu saja, dan lalu menutupi dengan satu tangan dadanya. Dia berteriak dengan suara cemas berpura-pura panik, ayo, ada yang main huligan, dia menarik rokku. Saat dia berteriak, semua kerumunan berpasangan dan tiga orang di sekitar menoleh dengan heran, dan untuk beberapa saat seluruh aula dan sub ballroom hening.
Olivia Dewangga juga terkejut, dia bergegas dan melihat Kenzi Harimurti disiram alkohol, sementara Laudia Keke memegangi dadanya dengan panik, tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Nona Keke, apa yang terjadi, siapa yang melecehkanmu tadi? Laudia Keke baru saja berteriak, dan dalam waktu kurang dari 30 detik, Lehman dengan agresif memimpin dua penjaga keamanan untuk menjaga ketertiban, tepat pada waktunya datang ke lokasi. Direktur Lehman, senang kamu ada di sini. Dia baru saja menyentuh dadaku dan menarik rokku. Laudia Keke berpura-pura ketakutan, dan memberitahu Lehman dengan lemah dan tak berdaya. Apa yang kamu bicarakan? Pada resepsi kelas atas, ada tikus yang tidak tahu malu. Lehman sangat terkejut pada awalnya, kemudian wajahnya tegas, dan dia menunjuk ke arah Kenzi Harimurti dan berkata, "Yah, kamu tidak tahu malu, beraninya kamu melecehkan orang di depan umum. Bermain hooligan di bawah acaraku, datang padaku dan tangkap dia." Dia tegas dan tidak memihak. Setelah kedua satpam mendengar ini, sebelum mereka bisa melakukan apa saja, Kenzi Harimurti telah menatap mereka dengan dingin, dan memperingatkan dengan sinis, "Saya menyarankan Anda untuk tidak berpura-pura hebat, yang terbaik adalah tidak melakukan apapun." Hati kedua satpam itu bergetar tanpa alasan, dan mereka semua dikejutkan oleh matanya yang dingin yang seolah menyembunyikan niat membunuh. Mereka belum pernah melihat mata yang begitu menakutkan, seperti kematian dari neraka. Direktur Lehman. Kenzi Harimurti berkata dengan dingin, "Saya ingin bertanya kepada Anda, mata Anda yang mana yang melihat saya bermain hooligan padanya? Anda datang begitu cepat, dan Anda tidak menyelidiki apapun, bahkan Anda tidak bertanya padaku. Ketika kamu datang, kamu ingin menangkapku tanpa pandang bulu, saya berani bertanya, apa niatmu?" Lehman tercengang setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa bocah malang ini tidak akan panik ketika dia menemukan sesuatu, tetapi berani mempertanyakan dirinya sendiri, di bawah kesombongan, wajahnya yang gemuk memerah, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Laudia Keke mendengus dingin, "Direktur Lehman, jangan tertipu oleh kesombongan hooligan bau ini. Dia baru saja menyentuhku dan bahkan melecehkanku. Hal semacam ini tidak bisa dihindari. Kamu ingin aku menyelidiki? Oke, saya di sini, jadi mari kita selidiki dengan benar." Mengikuti jebakan Laudia Keke, kerumunan di sekitarnya yang tidak tahu kebenaran mulai marah, menuduh Kenzi Harimurti dan menuntut Direktur Lehman menangkapnya dan bahkan minta untuk diserahkan ke kantor polisi. Lehman mulai arogan lagi, dan berkata dengan arogan, "Tuan, silakan ikut kami. Kami sekarang sedang menyelidiki apa yang terjadi barusan. Tidak masalah jika Anda mengakuinya atau tidak, apakah Anda melakukannya atau tidak, kita bisa memeriksanya." Kenzi Harimurti melirik Lehman dan Laudia Keke dengan dingin setelah mendengar ini, mengetahui bahwa ada banyak orang yang berbicara di sini, ini bukan tempat untuk membedakan yang benar dan yang salah, jadi dia mengangguk dan pergi dengan mereka. Tidak jauh, Denny Guntur, yang menonton api dari sisi lain, tersenyum dingin, "Bajingan ini, berani menyinggung saya akan melihat bagaimana Anda mati hari ini."